Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana Raditya Prameswara ingin menyampaikan sirah Nabi, yaitu sirah Nabi ketika Nabi Muhammad ingin berdakwah di kota Taif. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Pada tahun 619 Masehi, Khadijah binti Khuwailid atau bisa kita katakan istri Nabi Muhammad meninggal. Hal ini menjadikan Nabi Muhammad sedih karena Khadijah adalah salah satu penemu utama dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Bahkan Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam saat di orang lain menentang kenabiannya. Meninggalnya Khadijah kemudian disusul dengan kematian paman Nabi Muhammad yaitu Abu Muthalib pada tahun 620 Masehi. Di dalam sejarah Islam, masa ini disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Setelah keduanya meninggal, maka orang-orang Quraisy mulai merasa bebas untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad sehingga akhirnya Nabi Muhammad mulai berpikir untuk mencari tempat berdakwah yaitu kota Taif. Perjalanan ke kota Taif ditempuh bersama dengan salah satu sahabatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Dari perjalanan ini, Nabi Muhammad berharap Bani Saqif akan menerima Islam sebagai agama mereka. Setibanya di Taif, mereka diterima oleh 3 bersaudara pemimpin dan bangsawan Taif, yaitu Abu Jalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan maksud dan tujuannya ke Taif, ketiganya langsung menolak dengan tegas. Bahkan mereka mengerahkan budak-budak dan anak-anak kecil untuk mengusir dan melempari batu kepada Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah. Akibat lemparan batu tersebut, maka kaki Nabi Muhammad terluka parah, sedangkan Zaid bin Harisah yang mencoba melindungi Nabi Muhammad mengalami banyak luka di tubuhnya. Setelah berlari beberapa saat, keduanya tiba di sebuah kebun kurma yang dimiliki oleh Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah. Di kebun tersebut, keduanya duduk di bawah sebatang pohon kurma hingga orang-orang melamparinya kembali ke Taif. Ketika sedang berteduh inilah Muhammad berdoa, "Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kesungguhanku, kerendahan diriku dan berhadapan dengan manusia. Wahai yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah dan Engkau juga melindungiku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku, asalkan Engkau tidak murka kepada." Semuanya itu tak kuhiraukan karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada sinar wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dari murkamu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau ridho kepadaku. Dan tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Hadis riwayat At-Tabrani, atau kita bisa lihat Sirah Ibnu Hisham. Kedua pemilik tersebut melihat kondisi Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah, kemudian mengirimkan seorang budak yang bernama Adas untuk membawakan setangkai kurma kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad menerima kurma tersebut dan hendak memakannya, ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kemudian berkata, ucapan seperti ini tidak dikenal di tempat ini. Kemudian percakapan itu berlanjut. Karena penasaran, maka Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Dari negeri manakah kamu? Dan apakah agamamu?" Yang dijawab oleh Adas dengan, "Saya Nasrani dari Nineveh." Nabi Muhammad bersabda, "Dari negerinya orang soleh, Yunus bin Matta. Apakah yang kamu ketahui dari tentang Yunus?" tanya Adas. "Dia itu saudaraku, seorang nabi, dan aku juga nabi." Adas segera memeluk Nabi Muhammad, serta menciumi kepala, tangan, dan kaki beliau. Ketika Adas kembali kepada tuannya, mereka memarahinya karena perlakuan tersebut. Tetapi Adas membantah dengan mengatakan bahwa Muhammad telah memberitahukan sesuatu kebenaran yang tidak diketahui oleh manusia kecuali seorang nabi. Adas kemudian kembali menemui Muhammad yang kemudian membacakan Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam kepadanya. Setelah mendengarnya, Adas kemudian masuk Islam. Masya Allah. Setelah selesai beristirahat di kebun kurma milik Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, maka Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah kembali melakukan perjalanan untuk pulang ke kota Mekah. Di tengah perjalanan,
Tiba-tiba malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang menyampai mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka kepadamu. Dan dia telah mengutus sekarang ini malaikat penjaga gunung kepadamu, supaya engkau perintah kepadanya menurut apa yang kau hendaki terhadap mereka, kaum Bani Sakif itu." Kemudian malaikat penjaga gunung menambahkan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan kaummu kepadamu. Dan aku inilah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusku untuk mendatang kepadamu, supaya engkau diperintahkan kepadaku tentang urusanmu, apa yang kau hendaki. Jika engkau mau supaya aku menghimpitkan kedua gunung yang besar ini kepada mereka, tentu kukerjakan." Ketika itu Nabi Muhammad menjawab, "Tidak. Bahkan saya mengharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Mungkin itu sekian dari sirah Nabi yang bisa Ana sampaikan, yaitu sirah Nabi dari kota Mekah ke Taif lalu ditolak oleh Bani Sakif. Oke, mungkin sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.